Halo semuanya, salam entrepreneur. Pada video ini, kami dari kelompok 1, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Ciputra Online, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Business Opportunity Creation. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Pak Gama, Pak Ludi, Bu Linda, Pak Tio, dan saya Enggar. Presentasi ini membahas penerapan effectuation theory pada ide bisnis Recha Bakes, yaitu brand cookies gluten free berbasis tepung mokaf. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang pemilihan ide bisnis serta bagaimana prinsip-prinsip efektuasi diterapkan dalam pengembangan usaha. Selanjutnya, effectuation theory merupakan pendekatan kewirausahaan yang dikembangkan oleh Sarah Saraswati yang menjelaskan bagaimana entrepreneur mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Berbeda dengan pendekatan kausal yang berfokus pada perencanaan dan prediksi, efektuasi ini menekankan tindakan berbasis sumber daya yang sudah dimiliki, kemudian pengelolaan risiko secara terukur, serta penciptaan peluang melalui kolaborasi dan adaptasi. Dalam teori ini terdapat 5 prinsip utama, yaitu yang pertama bird in hand, kemudian affordable loss, kemudian lemonade principle, crazy code, dan pilot in the plane yang akan kami gunakan sebagai kerangka untuk menganalisis pengembangan ide bisnis Reca Bix. Selanjutnya, kami telah melakukan riset pasar sederhana terhadap 152 responden yang menunjukkan bahwa 64,4% responden belum mengenal cookies berbahan mockup, namun seluruh responden menyatakan ketertarikan untuk mencoba produk tersebut. Selain itu, preferensi harga konsumen pada kisaran 30.000 sampai 40.000 dan pilihan kemasan jar akrilik selaras dengan struktur biaya dan konsep produk Srecha Bix. Srichabex memiliki keunggulan kompetitif berupa penggunaan bahan premium, kemudian status produk gluten free, serta kemasan yang higienis. Tantangan seperti biaya bahan baku premium dan risiko produk mudah patah justru membuka peluang inovasi pada formulasi dan desain kemasan. Selanjutnya, penjelasan terkait bird in hand akan dijelaskan oleh Pak Gama. Salam entrepreneur. Baik, dengan saya Gama, saya akan menjelaskan di poin yang pertama tentang bird in hand principle. Siapa kami? Kami adalah sebuah tim yang terdiri dari 5 anggota dengan latar belakang yang berbeda. Kami memiliki kombinasi nilai personal dan atribut profesional yang saling melengkapi. Nilai-nilai tersebut antara lain disiplin, pekerja keras, bertanggung jawab, adaptif dan cepat belajar, bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, berpikir analitis dan memecahkan masalah, kreatif dan memiliki kepedulian terhadap kualitas produk, mampu bekerja lintas fungsi melalui peran yang jelas, memiliki semangat inovatif, terbuka terhadap feedback, kami punya akuntabilitas dalam kualitas dan kuantitas produk, serta pengambilan keputusan berdasarkan data dan pertimbangan risiko. Lalu apa yang kami ketahui? Pertama-tama kami akan membahas tentang hard skill kami dari latar belakang pendidikan, training, expertise, dan experience. Pertama, saya sendiri Gama, saya memiliki kemampuan analisa laporan keuangan, lalu budgeting atau anggaran, lalu taxation atau perpajakan, lalu financial reporting atau pelaporan keuangan, lalu pembuatan feasibility study, lalu pembuatan business process improvement, forecasting atau peramalan, dan accounting atau pembukuan yang berguna dalam bisnis kami nanti. Lalu, Bapak Ludi memiliki expertise di ilmu metrologi atau pengukuran, bisnis strategik, marketing spesialis, dan negotiation. Lalu, Ibu Linda memiliki latar belakang civil engineering, project control, cost control,
project management, project komersial, quantity estimate, supply chain, dan project administration. Lalu Bapak Tio memiliki latar belakang sebagai quality analis di bidang IT, lalu testing analis, project scheduling, task management, requirement gathering, project management dan risk management, serta decision making proses. Lalu Bu Enggar sendiri adalah nutritional analis. Beliau berpengalaman dalam food science dan teknologi, food safety dan hygiene, product development food, administrasi operasional, warehousing, dan inventory management. Jadi kombinasi hard skill ini dapat memperkuat semua elemen operasional di Srika Bakes, mulai dari riset dan pengembangan produk, perhitungan biaya, pemasaran, sampai dengan manajemen rantai pasok. Lalu soft skill kami. Soft skill di tim ini sangat mendukung karena bisa menjalankan proses efektuasi secara kooperatif. Adapun soft skill kami adalah kemampuan komunikasi dan negosiasi, manajemen waktu, strategic thinking, leadership dan koordinasi lintas fungsi, adaptif terhadap perubahan, konflik manajemen, teamwork dan kolaborasi, cultural dan diversity awareness, business process improvement, kemampuan mengambil keputusan, learning agility, good governance, project problem solving berbasis data, stakeholder management, dan kreativitas dalam menciptakan peluang. Lalu terkait networking atau orang-orang atau pihak-pihak yang kami ketahui. Jaringan kami sebagai kelompok menjadi jauh lebih luas dibandingkan dengan jaringan individu. Karena ya kelompok terdiri dari beberapa kepala. Yang kami ketahui adalah supplier tepung mokaf dan coklat, lalu owner coffee shop lokal, micro influencer kuliner dan gizi, lalu jajaran manajemen dan rekan profesional di perusahaan tempat anggota kelompok bekerja, lalu vendor packaging dan percetakan label, jasa pengiriman, vendor IT konsultan dan vendor IT hardware, lalu konsultan bisnis proses dan konsultan jasa perpajakan. Jadi dengan networking ini memungkinkan tim membangun co-creation partnerships. Lalu peluang yang bisa kami ciptakan. Jadi dengan menggabungkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh tim, peluang yang dapat kami ciptakan antara lain pertama, mengembangkan Srika Bake sebagai brand cookies gluten free premium dengan varian yang lebih beragam. Lalu mengembangkan produk turunan seperti granola gluten free, brownie sehat untuk memperluas jangkauan pasar, mengembangkan sistem pembukuan dan pricing yang lebih akurat berdasarkan keahlian akuntansi dalam tim, lalu mengembangkan produk turunan seperti eh, granola gluten free brownie sehat untuk memperluas jangkauan, membuka kelas baking untuk berbagi pengetahuan tentang pembuatan cookies gluten free dan edukasi gizi, menjalin kolaborasi dengan coffee shop, toko makanan sehat, dan tempat gym sebagai kanal distribusi, lalu menerapkan manajemen supply chain profesional untuk meningkatkan efisiensi biaya dan kualitas, mengajukan sertifikasi halal untuk meningkatkan trust dari para pelanggan atau kepercayaan dari para pelanggan dan membuka akses ke kanal distribusi yang lebih besar, serta melakukan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan dan profesional menggunakan ERP yang dapat menunjang bisnis dengan customer oriented. Lalu peluang apa lagi yang bisa kami ciptakan? Peluang melakukan R&D untuk menciptakan varian produk yang ramah diet, seperti low sugar, high protein, atau vegan. Lalu untuk masuk ke segmen pasar kesehatan dan komunitas wellness yang terus berkembang di masa kini. Selanjutnya, membangun sistem pre-order atau subscription box, misalnya untuk paket cookies mingguan atau bulanan untuk menciptakan pendapatan berulang dan mempermudah perencanaan produksi. Lalu melakukan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan dan profesional menggunakan ERP yang dapat menunjang bisnis dengan customer oriented. Yang terakhir, kami meluncurkan paket
corporate gifting atau hampers kantor, paket acara, dan bingkisan premium yang menyasar perusahaan sebagai pelanggan tetap, terutama menjelang musim liburan atau event-event korporat. Ya, sekian dari saya tentang Bird in Hand. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bapak Ludi. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Baktiar Ludi Ramadan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang Affordable Loss Principle. Affordable loss menekankan entrepreneur untuk mengukur kerugian yang dapat ditanggung guna memikirkan strategi untuk bangkit dan lain-lainnya. Dalam konteks ini, kami mendedikasikan waktu yang kami punya untuk kegiatan usaha seperti berdiskusi mengenai tren pasar, proses produksi, digital marketing, hingga membahas rantai pasok. Selanjutnya, masing-masing anggota bersedia menanamkan modal dengan resiko yang terukur pastinya. Selanjutnya, yang terakhir, masing-masing anggota dapat membagi tenaga dan fokus kerja antara proyek dan kepentingan pribadi. Baik, menarik untuk dibahas apa yang kami lakukan saat ini, yaitu berusaha melawan arus atau meninggalkan comfort zone. Dapat dilihat bahwa sebagian anggota kami tidak mempunyai latar belakang F&B, tapi dengan riset dan analisis yang tajam, kami yakin dapat mengantisipasi ketidakpastian di masa depan. Lalu yang menarik adalah kita semua bersedia untuk mempunyai peran di luar latar belakang kami demi kemajuan usaha bersama. Dan semua ini adalah menjadi modal penting untuk keberlangsungan riset, eksperimen, dan analisis pasar secara terbuka. Sejauh mana kami menanggung kerugian finansial? Saat ini sebagai tim, batas kerugian finansial yang masih dapat ditanggung yaitu sebesar 10% dari modal awal atau dari capital yang kita sanggupi. Nominal tersebut mencakup biaya bahan baku premium seperti tepung, mokaf, coklat, kemasan awal, biaya percobaan produksi batch kecil, biaya promosi sederhana, dan dengan adanya pembagian beban risiko antar anggota, kerugian ini dianggap wajar dan manageable atau gampang di manajemen sebagai bagian dari proses validasi ide bisnis. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk poin nomor 3, yaitu terkait Lemonade Principle. Lemonade Principle sendiri merupakan salah satu prinsip yang ada pada teori effectuation, yang mana diartikan sebagai suatu kejadian atau hal yang tidak terduga, dan kita dapat memanfaatkan hal tersebut menjadi sebuah peluang. Untuk fokusnya sendiri adalah untuk menghindari risiko atau panik karena sebuah rencana kita gagal, lalu menggunakan situasi tersebut untuk menciptakan sebuah nilai baru. Tujuannya sendiri adalah mengubah masalah menjadi kesempatan atau inovasi. Lalu pendekatannya dapat berupa pendekatan adaptif, kreatif, dan responsif terhadap sebuah perubahan. Untuk poin selanjutnya yaitu kemampuan tim untuk terus berkreasi dan mengembangkan inovasi. Di sini dengan latar belakang yang berbeda, setiap anggota kelompok berkontribusi pada proses inovasi produk dan strategi bisnisnya. Yang pertama yaitu mengembangkan formulasi cookie gluten free dan inovasi dalam produk baru yang lebih beragam. Yang kedua, menilai feedback konsumen untuk meningkatkan kualitas produk, baik dari segi rasa, tekstur, dan kandungan nutrisinya. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan ide pemasaran berbasis digital dan teknologi. Yang keempat, menyusun konten kreatif untuk menjangkau target pasar baru. Lalu yang kelima, mengidentifikasi strategi promosi yang tetap cost efektif. Yang keenam, berinovasi dalam memilih packaging yang lebih kuat dan efisien. Lalu yang terakhir yaitu merancang alternatif sistem logistik yang aman untuk produk yang mudah rapuh. Dengan kombinasi ini, tim memiliki kemampuan kreasi yang lebih kaya dibandingkan inovasi yang dilakukan secara individu. Berikut cara mengatasi berbagai masalah usaha yang mungkin kita hadapi. Di sini kita tampilkan ada sekitar 10 kemungkinan masalah
teratas ya yang mungkin kita hadapi saat kita menjalankan usaha bisnis cookie gluten free ini. Yang pertama yaitu terkait cookie mudah patah dan rapuh saat pengiriman. Solusi yang dapat kita lakukan adalah melakukan analisis packaging dan struktur pelindungan. Lalu melakukan validasi kekuatan kemasan dengan pendekatan teknik seperti drop test sederhana, seperti itu. Lalu yang kedua ada fluktuasi biaya bahan baku. Lalu dengan solusi melakukan perbandingan harga secara berkala dengan beberapa supplier. Lalu menjalin kerjasama dengan jangka yang panjang untuk mendapatkan harga yang stabil, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada keterbatasan waktu dan tenaga produksi. Solusinya yaitu penjadwalan produksi di batch kecil yang realistis, lalu pembagian peran yang jelas agar beban tidak terpusat, lalu optimisasi workflow. Yang keempat yaitu masalah ketidakpastian minat konsumen terhadap varian baru. Solusinya yaitu uji coba produk dalam skala kecil, pengumpulan feedback konsumen oleh seluruh anggota, lalu penentuan variasi berkelanjutan berdasarkan data. Lalu selanjutnya, untuk masalah yang nomor 5 yang mungkin kita hadapi yaitu variasi permintaan dari pelanggan atau seperti custom request, seperti itu ya. Solusi yang bisa kita lakukan yaitu melakukan pembatasan layanan custom agar tidak mengganggu produksi utama. Lalu menyediakan katalog opsi custom yang sudah distandarkan dan mengenakan biaya tambahan untuk pesanan khusus. Lalu problem nomor 6 yaitu persaingan harga di market cookies premium. Menghitung kembali struktur biaya untuk menetapkan harga kompetitif, memperkuat diferensiasi melalui storytelling brand dan desain promosi, lalu menunjukkan keunggulan produk, gluten free, premium, quality, freshly baked. Lalu untuk selanjutnya yaitu terkait konsistensi rasa dan tekstur pada setiap batch produksi. Untuk solusi sendiri kita membuat standar operating procedure seperti SOP, lalu resep yang terukur seperti gramasi, suhu, waktu panggang, dan lain sebagainya. Dan dilanjutkan melakukan pencatatan setiap kali produksi, serta menetapkan quality control sederhana di akhir proses seperti uji coba rasa, lalu visual dan tekstur. Lalu terkait masalah penentuan harga jual atau produk agar mendapatkan profit yang maksimum, solusi yang kita dapat lakukan yaitu membuat model bill of material atau BOM dari setiap varian produk agar setiap biaya produksi terkontrol sehingga dapat memudahkan penentuan harga jual yang kompetitif untuk dipasarkan. Lalu untuk selanjutnya yaitu terkait keterbatasan visibilitas brand di tengahnya banyaknya kompetitor ya. Untuk solusi sendiri yaitu mengoptimalkan pemasaran berbasis komunitas dengan mengikuti event lokal bazar, yaitu lokal bazar makanan sehat, serta menggandeng micro-influencer. Lalu selain itu memperkuat review pelanggan melalui program review reward untuk meningkatkan kredibilitas online. Lalu yang terakhir yaitu terkait kepatuhan terhadap regulasi perpajakan terkait pendirian badan usaha sehingga berisiko adanya sanksi dan atas otoritas perpajakannya. Solusinya yaitu agar legal secara hukum dan perpajakannya, hendaknya usaha yang kita lakukan ini didaftarkan di badan hukum dan didaftarkan subjek pajaknya agar terpetakan hak dan kewajiban terkait perpajakannya, seperti itu. Untuk wawasan yang tim kami miliki selanjutnya yaitu mempunyai wawasan yang luas, di mana multidisiplin tim yang tim kami miliki menjadi keunggulan utama dalam menghadapi kejutan. Dari sisi Pak Gama, yaitu beliau berpengalaman dalam sisi pengelolaan finansial dan perpajakan perusahaan sehingga dapat memastikan perusahaan beroperasi secara akuntabel dan patuh pada good corporate governance. Lalu dari sisi Pak Ludi sebagai business owner, memiliki pengalaman manajemen skill sebagai penyeimbang kapal di tengah goncangan ketidakpastian pasar. Lalu dari sisi saya sendiri, scheduling dan time management yang mana sangat bermanfaat dalam pengelolaan orderan atau pre-order cookie gluten free ini. Lalu dari sisi Pak Tio, dengan pengalamannya di bidang IT, bisnis, serta perencanaan manajemen dan risiko manajemen, sehingga mampu memetakan proses operasional, merancang sistem kerja yang lebih efisien, serta
mengidentifikasi potensi risiko sejak awal untuk memastikan usaha tetap adaptif dan tahan terhadap ketidakpastian, seperti itu. Dari sisi Ibu Enggar, berpengalaman dalam bidang gizi seperti analisa zat gizi, lalu pengembangan produk pangan, keamanan pangan, dan memberikan wawasan untuk mengenai terkait kebutuhan diet dan tren nutrisi. Baik, untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Tio. Terima kasih. Oke, berikutnya bagian 4 yaitu Crazy Quilt Principle. Pada bagian ini, tim menjelaskan bagaimana cara tim menjalin relasi dengan stakeholder. Yang pertama, ada menjalin komunikasi dengan supplier bahan. Yang kedua, ada menjalin hubungan dengan vendor packaging dan jasa percetakan label yang sebelumnya telah digunakan. Yang ketiga, terhubung dengan pelanggan awal yang pernah memberikan testimoni. Yang keempat, menjaga komunikasi dengan pelayanan pelanggan loyal melalui DM Instagram. Yang kelima, relasi berdasarkan jaringan profesional anggota. Keenam, relasi dengan calon saluran distribusi. Ketujuh, coffee shop lokal atau kedai minuman kekinian atau toko makanan sehat, serta komunitas healthy lifestyle. Pemilik UMKM kuliner lain yang dapat berkolaborasi dengan paket bundling. Yang ke-8 ada relasi dengan penderita intoleransi gluten dan penggemar makanan sehat. Yang ke-9, komunikasi mahasiswa atau profesional muda sebagai target pasar awal. Dan yang terakhir ada micro-influencer gizi atau lifestyle sebagai mitra promosi digital. Selanjutnya adalah bagaimana tim mempertahankan suatu relasi. Terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu kolaborasi saling menguntungkan atau mutual benefit dan profesionalitas tim. Untuk kolaborasi saling menguntungkan atau mutual benefit, yang pertama ada komunikasi yang konsisten, responsif, serta transparan. Yang kedua, memberikan update terkait perkembangan produksi serta proses produksi. Dan yang terakhir, menghargai komitmen waktu, kesepakatan harga, dan kualitas yang telah ditentukan. Selanjutnya, bagian profesionalitas tim. Yang pertama ada memastikan komunikasi pemasaran terlihat profesional. Yang kedua, memastikan transparansi laporan biaya jika mitra memerlukan uji kelayakan. Dan yang terakhir, seluruh anggota menjaga nama baik usaha serta konsistensi dalam operasional. Masih berlanjut lagi pada bagian bagaimana tim mempertahankan relasi, yaitu di bagian menjaga komunikasi serta kepercayaan mitra. Yang pertama ada komunikasi yang konsisten, responsif, serta transparan. Yang kedua, memberikan update terkait perkembangan produk atau proses produksi. Serta yang terakhir, menghargai komitmen waktu, kesepakatan harga, serta kualitas yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, kualitas produk konsisten. Faktor-faktornya ada yang pertama, memastikan kualitas cookies gluten-free, stabil, dan selalu melalui standar gizi dan mutu bahan yang baik. Yang kedua, mendukung standar packaging yang aman. Hal ini menjaga kepercayaan partner, terutama coffee shop atau konsumen reguler. Selanjutnya adalah sistem feedback dan perbaikan. Yang pertama adalah mengumpulkan feedback secara rutin dari mitra terkait kualitas produk, ketepatan pengiriman, serta pelayanan. Yang kedua, menindaklanjuti feedback dengan menunjukkan perubahan. Dan yang terakhir, menjadikan mitra sebagai bagian dari proses pengembangan produk baru. Bagian selanjutnya adalah prinsip apa yang disepakati dengan mitra. Yang pertama ada mutual benefit, yaitu kemitraan harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya coffee shop mendapat produk berkualitas, serta Srekabix mendapatkan saluran distribusi yang baik. Untuk yang kedua ada komitmen and reliability, yaitu tim menjaga kualitas produk, pengemasan, serta konsistensi dalam hal pengiriman. Yang ketiga ada transparansi, yaitu kejelasan mengenai harga, margin, jumlah produk, serta waktu pengiriman. Yang keempat ada co-creation, yaitu mitra dapat memberikan feedback yang akan digunakan untuk pengembangan produk, agar produk selalu berkembang mengikuti dengan perkembangan pasar yang ada. Dan yang terakhir ada flexibility, yaitu tim siap melakukan penyesuaian apabila mitra memiliki kebutuhan khusus terkait volume, packaging, atau bahkan promosi. Sekian dari bagian saya. Berlanjutkan dengan rekan yang lain. Saya Enggar, saya akan menjelaskan prinsip efektuasi yang kelima, yaitu Pilot in the Plan Principle. Yang pertama, tindakan apa yang dilakukan kelompok untuk mempertahankan usaha? Yang pertama, menjaga konsistensi kualitas produk dengan memastikan kualitas
cookies stabil melalui evaluasi bahan, formulasi, dan quality control pangan, serta mendukung dari sisi packaging dan standar distribusi agar produk aman sampai ke konsumen. Kedua, membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan dan mitra, itu dengan mengelola komunikasi pemasaran, menjaga responsivitas di media sosial, dan membangun komunitas konsumen, lalu juga menjaga hubungan profesional dengan supplier dan konsumen. Selanjutnya, mengelola keuangan usaha secara transparan dengan menyusun laporan keuangan, menghitung margin, mengelola arus kas, dan memastikan jalur usaha tetap sehat meskipun dalam skala kecil. Kemudian optimalisasi proses produksi dan operasional, yaitu dengan proses produksi dan operasional dilakukan berlandaskan asas profesionalitas dengan menggunakan ERP yang cocok di bisnis F&B agar pengendalian dapat terencana dan terukur demi keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada pemasaran berkelanjutan, yaitu dengan digital marketing dan strategi konten agar brand tetap terlihat dan relevan, dengan tim memanfaatkan momentum seperti seasonal promotion dan kolaborasi. Selanjutnya, melakukan inovasi produk berkelanjutan dengan membuat inovasi produk untuk menjaga minat pelanggan dan mempertahankan daya saing, contohnya dengan mengembangkan varian baru secara berkala melalui pengembangan produk. Selanjutnya, rencana pengembangan, financial analysis, budgeting, taxation, financial reporting, feasibility, berikut roadmap, pengembangan usaha yang berada sepenuhnya dalam kendali tim, kemudian pengembangan varian produk baru dengan mengembangkan 1-2 varian rasa baru, serta menghitung biaya dan kelayakan masing-masing varian sebelum diproduksi. Selanjutnya, kolaborasi dengan coffee shop atau healthy store, kemudian evaluasi rutinitas bulanan dengan evaluasi penjualan, feedback konsumen, kualitas produk, dan efisiensi biaya dilakukan bersama setiap bulan. Kemudian keputusan perubahan produk atau strategi dilakukan berdasarkan data real. Kemudian skalabilitas, jika permintaan meningkat, tim menyiapkan sistem produksi yang lebih terstandarisasi, dan penguatan identitas brand dengan memastikan bahwa usaha ini memiliki daya saing jangka panjang. Selanjutnya, mimpi jangka panjang tim untuk usaha ini, yang pertama menjadi brand yang dapat diakui secara multinasional karena kualitas produknya, harga yang kompetitif dan terjangkau bagi semua kalangan. Selanjutnya ada menghadirkan produk yang bukan hanya lezat, namun memiliki nilai gizi dan kualitas tinggi, serta dipercaya oleh konsumen yang membutuhkan alternatif pangan yang bebas gluten. Kemudian produk dapat dititipkan di coffee shop, toko makanan sehat, hingga marketplace nasional. Konsumen dapat memesan secara langsung melalui platform digital. Selanjutnya, tim berharap usaha ini menjadi contoh bagaimana beragam latar belakang dapat menyatu untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, memiliki dapur produksi khusus yang terstandarisasi kebersihan dan keamanan pangan atau HACCP. Selanjutnya, membangun komunitas gluten free di Indonesia melalui workshop rutin tentang gluten free baking, kemudian penggunaan tepung mokaf dan bahan lokal yang sehat. Berikut lampiran riset pasar yang telah kami lakukan. Kemudian ini pengemasan produk dari cookies Recha Bakes. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.